Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 IKM 4A, mata kuliah MSDM dan Produktivitas Bidang Kesehatan, akan menjelaskan mengenai Frederick Hensberg's Motivation Hygiene Theory. Selanjutnya, baik berikut merupakan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Nia Eka Safitri dengan NIM akhir 001, saya Adam Sutan dengan NIM akhir 009. Selanjutnya ada Vibi Arya dengan NIM akhir 114. Dan yang terakhir ada Cinta Cahya dengan NIM akhir 186. Selanjutnya, baik yang pertama kita akan menjelaskan mengenai biografi dari Frederick Hensberg itu sendiri. Frederick Herzberg merupakan seorang psikolog klinis, yang mana beliau juga seorang penulis buku motivasi dan teori manajemen. Herzberg memiliki nama lengkap Frederick Irving Herzberg dan lahir di Lynn, Massachusetts, Amerika Serikat pada 18 April 1923. Pengembangan yang dilakukan berfokus pada hal-hal spesifik untuk meningkatkan motivasi individu di tempat kerja. Frederick juga dikenal sebagai seorang yang memperkenalkan teori dua faktor atau two-factor theory, yang juga dikenal sebagai teori motivasi hygiene. Teori ini mengemukakan bahwa kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja dipengaruhi oleh dua kelompok faktor yang berbeda, yaitu faktor hygiene dan faktor motivasi. Fredericks meraih gelar PhD di bidang psikologi pada tahun 1950 dan belajar di City College. Beliau wafat pada usianya yang ke-73 tahun, tepatnya wafat pada 19 Januari tahun 2000. Selanjutnya, baik, yang selanjutnya yaitu mengapa teori motivasi hygiene ini penting untuk diterapkan. Karena motivasi merupakan faktor kunci yang mendorong individu untuk bekerja dengan semangat dan berkomitmen tinggi. Dalam konteks organisasi atau perusahaan, motivasi tidak hanya mempengaruhi sikap kerja pegawai, tetapi juga berdampak langsung pada kinerja dan produktivitas mereka. Yang pertama, motivasi bertindak sebagai pendorong internal yang membuat seseorang lebih berinisiatif, bertahan dalam pekerjaan, dan terus berusaha untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ketika pimpinan memberikan penghargaan, baik itu dalam bentuk pujian, insentif, maupun pengakuan, hal tersebut memperkuat motivasi pegawai. Penguatan motivasi ini memberikan sinyal bahwa kerja keras mereka dihargai. Yang ketiga, yaitu motivasi yang tinggi terbukti berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja. Pegawai yang termotivasi bekerja dengan lebih efektif dan efisien, serta mampu mencapai target dengan lebih baik. Sehingga penerapan teori motivasi dalam manajemen SDM ini sangat penting karena mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan individu dan juga organisasi. Tanpa perhatian terhadap motivasi, perusahaan berisiko mengalami penurunan produktivitas dan tingginya tingkat pergantian pegawai. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, perbedaan dari konsep kedua teori ini adalah untuk motivasi teori akan berkaitan langsung dengan isi atau substansi dari pekerjaan tersebut. Contohnya, bila di bidang kesehatan, apabila seorang perawat yang dipercaya menangani pasien ICU secara langsung dan berhasil membantu pemulihan pasien dengan maksimal, perawat itu akan merasa bangga dan termotivasi karena ia telah diberi tanggung jawab besar dan diakui kinerjanya oleh dokter ataupun manajemen rumah sakit bahkan pasiennya. Sedangkan di teori hygiene tidak meningkatkan motivasi secara langsung, tapi apabila tidak ada dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja. Misalnya, apabila seorang dokter harus bekerja terus-menerus tanpa istirahat yang cukup karena jadwal kerja yang tidak manusiawi atau terlalu padat, ia bisa merasa kelelahan dan tidak puas meskipun ia menyukai pekerjaannya, yaitu membantu pasien. Nah, motivation factors menurut Hesberg 1966 adalah faktor yang secara langsung berkaitan dengan kepuasan di tempat kerja. Adapun faktornya yaitu yang pertama adalah prestasi di lingkungan kerja, yang kedua adalah pengakuan baik dari teman sebaya, atasan maupun pasien ataupun bawahan, yang ketiga adalah pertanggungjawaban, yang keempat adalah kemajuan, yang kelima adalah pekerjaan itu sendiri, apakah kita nyaman, apakah kita menyukainya, dan yang keenam adalah pertumbuhan pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, yang selanjutnya ada hygiene factor. Menurut Hesberg tahun 1966, hygiene factor merupakan faktor yang tidak secara langsung memotivasi karyawan, namun dapat mencegah ketidakpuasan di tempat kerja. Nah, adapun faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama ada kondisi kerja yang mencakup kenyamanan tempat kerja seperti pencahayaan, kebersihan, suhu ruang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada gaji. Gaji yang adil ini penting untuk menjaga motivasi dan kepuasan karyawan. Kemudian misalnya ada hubungan antar rekan kerja. Bagaimana karyawan berinteraksi dengan sesama rekan kerja atasan ataupun bawahan. Yang selanjutnya ada kebijakan perusahaan. Kebijakan yang jelas dan adil ini dapat menciptakan lingkungan yang positif di tempat kerja. Selanjutnya ada keamanan kerja atau job security yang merupakan jaminan bahwa seseorang tidak akan kehilangan pekerjaannya secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Boleh di next. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari teori Hesberg. Yang pertama ada kelebihan yang pertama ada menjelaskan perbedaan antara faktor motivasi dan faktor hygiene atau ekstrinsik. Nah, teori ini menjelaskan bahwa yang menyebabkan kepuasan kerja itu berbeda dari faktor yang menyebabkan ketidakpuasan. Hal ini membantu organisasi tahu mana yang harus ditingkatkan dan mana yang harus diperbaiki. Yang kedua, ada fokus pada pekerjaan itu sendiri untuk meningkatkan motivasi atau job enrichment. Yang ketiga, ada membantu organisasi merancang lingkungan kerja yang memuaskan dan memotivasi. Dan yang keempat, mendorong manajer untuk membantu pekerjaan itu lebih menantang. Teori ini memotivasi pimpinan untuk merancang pekerjaan yang lebih bermakna dan menantang agar karyawan merasa dihargai dan berkembang. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama ada kurang relevan untuk semua jenis pekerjaan, kemudian yang kedua ada gaji dan kondisi kerja terkadang juga berperan sebagai motivasi, bukan hanya hygiene saja. Kemudian yang ketiga ada tidak mempertimbangkan faktor situasional dan hubungan interpersonal. Dan yang terakhir, terlalu fokus pada kompensasi finansial. Bisa di next selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas studi kasus yang didapatkan dari jurnal penelitian dengan judul Peran Mediasi Motivasi dalam Pengaruh Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Nah, penelitian ini membahas mengenai fluktuasi atau naik turunnya pencapaian kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dari tahun ke tahun. Nah, menurut data, meskipun kinerja pegawai ini sudah cukup baik, hasilnya belum mencapai target 100% yang diharapkan oleh organisasi. Nah, tentunya kenapa belum mencapai target ini, maka menjadi fokus penelitian pada jurnal kali ini. Nah, penurunan kerja ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama lingkungan kerja, disiplin kerja, dan motivasi kerja pegawai. Nah, beberapa faktor-faktor ini juga termasuk dalam teori Herzberg atau teori dua faktor. Bisa di next. Nah, penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana lingkungan kerja dan disiplin kerja mempengaruhi kinerja pegawai dengan motivasi kerja sebagai variabel mediasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh kedua faktor tersebut terhadap kinerja pegawai. Nah, hasilnya lingkungan kerja dan motivasi kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Sementara disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja tetapi negatif terhadap motivasi. Selain itu, motivasi kerja memediasi pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai, namun tidak memediasi pengaruh disiplin kerja. Jadi, dalam kasus kali ini, eh, motivasi menjadi salah satu pengaruh yang luar biasa bagi kinerja pegawai dan dapat meningkatkan kinerja pegawai. Motivasi yang baik dapat meningkatkan kinerja pegawai dan motivasi yang buruk diduga dapat menurunkan eh, disiplin kerja dari pegawai tersebut. Tentunya hal ini sama sesuai dengan teori Herzberg yang telah dikemukakan. Bisa di next. Dari penjelasan ini dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, Friedrich Herzberg merupakan pencetus teori dua faktor atau two faktor teori yang kita bahas yaitu teori motivasi hygiene.
Teori ini mengungkapkan bahwa faktor kunci yang mendorong individu untuk bekerja dengan semangat dan komitmen tinggi adalah motivasi. Faktor motivasi berkaitan langsung dengan isi atau substansi pekerjaan, sedangkan faktor hygiene tidak meningkatkan motivasi secara langsung, tetapi ketidakhadirannya dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja. Nah, teori ini memiliki berbagai kelemahan dan kelebihan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan teori ini cocok digunakan dan diterapkan dalam lingkup organisasi kesehatan untuk meningkatkan motivasi dan juga kinerja pegawai. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam penjelasan dan presentasi kali ini. Mungkin sekian yang dapat kelompok 4 sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Masukan yang membantu sangat membantu kami untuk menjelaskan teori ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.